Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raifano Orfajri, NPM 100-400 18056. Saya dari Fakultas Hukum. Judul penelitian skripsi saya adalah proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Kabupaten Bandung, atau orang-orang menyebutnya Lapas Jelekong Bandung. Terjadinya pergeseran paradigma mengenai perlakuan negara terhadap narapidana itu adalah ditandai dengan dicabutnya Gestikan Reglement tahun 1917 diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di mana dengan dicabutnya Gestikan Reglement itu menandai dengan adanya perubahan sistem pemidanaan dari semula sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam perubahan paradigma tersebut berkonsekuensi pada pandangan negara terhadap narapidana, yang semula narapidana dipandang adalah sebagai orang jahat. Tetapi kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 ini, maka berubah pandangan negara terhadap warga binaan pemasyarakatan itu, bahwa narapidana itu adalah orang yang tersesat, bukan lagi orang jahat. Orang yang tersesat itu, dengan kata lain, dia telah gagal dalam mengilhami tentang hal hidup, kehidupan, dan penghidupan. Dan sebagai program pengejawantahan dari sistem pemasyarakatan itu, atau program yang menunjang perbaikan diri warga binaan pemasyarakatan dalam tujuan untuk memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan itu adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian. Hanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 itu tentang pemasyarakatan, tetap menghadirkan fenomena kenaikan angka residivis yang cukup tinggi, baik itu skala nasional maupun skala regional di Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan data residivis skala nasional ya, di mana data ini saya peroleh dari website resmi Kementerian Hukum dan HAM, bahwa angka residivis Indonesia pada tahun 2016 itu menyentuh angka 16.149. Kemudian pada tahun 2020 itu hampir 100%-nya, yaitu menyentuh angka 35.044. Ini kenaikan yang cukup pesat ya, dan berdasarkan latar belakang ini juga menjadi alasan saya mengambil penelitian berkaitan dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dan ini data residivis di seluruh lapas dan rutan Provinsi Jawa Barat, di mana data ini saya peroleh dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ya, tepatnya di Jalan Jakarta Kota Bandung, di mana kenaikan angka residivis itu pada tahun 2020 di seluruh lapas dan rutan Provinsi Jawa Barat itu kenaikan 953. Dan kemudian pada tahun 2021 per Oktober 2021 itu mencapai 1084. Sehingga data yang saya peroleh ketika bulan Oktober saya datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu, total residivis di Jawa Barat itu total ada 3.518. Berdasarkan fenomena kenaikan angka residivis tersebut, baik dari skala nasional dan skala Provinsi Jawa Barat, itu menggambarkan bahwa berarti ada yang salah terkait dengan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembimbingan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, yang dimana peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Ya. Nah, dalam PP 31 Tahun 1999 itu, di mana terdapat sebuah teori pemasyarakatan sebagai proses, di mana ketika warga binaan pemasyarakatan masuk menjalani masa pidana itu dilakukan 4 tahap. Nah, dan yang berkaitan dengan pembinaan itu, dalam 4 tahap itu salah satunya programnya adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, berkaitan dengan itu, berdasarkan fenomena tersebut juga, maka saya melakukan identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Kabupaten Bandung. Kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2 Kabupaten Bandung. Perlu diketahui bahwa alasan objektif saya memilih lapas narkotika kelas 2 Kabupaten Bandung ini karena lapas ini merupakan lapas yang mempunyai residivis tertinggi dibanding lapas lainnya.
penelitian dan pembahasan, di mana salah satunya adalah pembinaan kepribadian di Lapas Narkotika Kelas 2 Bandung ini adalah dalam penerapannya di Lapas Jelekong ini, pembinaan kepribadian tidak menemui masalah yang terlalu kompleks atau masalah besar lah, karena kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya seperti kekurangan kuantitas atau kualitas pegawai itu Lapas bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti dalam program rehabilitasi bekerja dengan BNN, kemudian dengan program Calistung atau kemampuan intelektual bekerja sama dengan Yayasan Babu Salam, dan kemudian yang kegiatan kesadaran beragama itu saling bekerja sama dengan Yayasan Keagamaan Nasrani bagi agama Kristen, dan kemudian Lapas juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam memenuhi tenaga pengajar guna menunjang pembinaan. Mendapatkan pembinaan kemandirian ini karena terdapat ketimpangan jumlah yang cukup signifikan. Nah, dan kesimpulan dari judul penelitian skripsi saya itu adalah yang pertama, adanya beberapa masalah ya dalam penerapan pembinaan kemandirian terhadap PBP di Lapas Jelekong ini. Itu berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya dalam hal pegawai pembinaan. Kemudian yang kedua adalah terdapat hubungan sebab akibat antara fenomena keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai pembinaan terhadap naik atau turunnya angka residipis. Ya. Kemudian yang ketiga, sudah terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Lapas untuk memperbaiki situasi tersebut, yaitu dengan salah satunya yang tadi mengajukan penambahan tugas, perbaiki atau menambah sarana dan prasarana, dan ketiga mencegah atau meningkatkan keamanan agar tidak terjadinya penyelundupan narkoba.